terima kasih. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali rekan dengar Tuntung Pandang FM. Tanah Laut menyapa kembali hadir untuk Anda hari ini bersama narasumber kita dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut. Iya. Baik, rekan dengar Tuntung Pandang FM, seperti yang disampaikan Bang Iwan tadi, bahwa tema dialog kita pada hari ini adalah tentang peringatan Hari Pangan Sedunia yang nanti akan jatuh pada tanggal 16 Oktober 2021. Nah, sebagai pembuka dulu nih, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu Eko atau mungkin juga Bu Ida. Sebenarnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini tupoksinya apa saja, Bu? Nah, seperti itu. Biar masyarakat kenal dulu Bu ya dengan dinasnya ya. Betul sekali. Jadi mungkin gantian ya, saya dulu ya. Monggo silahkan. Oke. Dinas kami ada 4 bidang ya. Bidang ketahanan pangan sendiri tempat kami, kemudian ada bidang konsumsi pangan, ada 2 lagi bidang perikanan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah kebetulan kalau berhubungan dengan pangan kami berdua ini ya, iya, betul. Memang gabungan kita ketahanan pangan dan perikanan gitu. Iya, betul. Jadi tupoksi kami kalau di bidang kami itu bagaimana kita menyiapkan masyarakat itu tidak sampai kekurangan pangan. Gini maksudnya kekurangan pangan iya. Ketahanan pangan itu kan kita harus ketersediaan pangan itu cukup di masyarakat. Kemudian juga distribusinya itu lancar dan ujung-ujungnya memang jangan sampai kita ada sampai ada kerawanan pangan, kekurangan pangan karena kita atasi dari sebelum-sebelumnya. Kalau dilihat dari tupoksi kami di bidang ketahanan pangan itu sendiri kan kita memperdayakan masyarakat juga seperti lumbung pangan masyarakat petani kita rangkul supaya mereka juga mempunyai lumbung yang lengkap, ada lantai jemur juga. Itu masuk di kegiatan kita juga. Yang nggak punya lantai jemur kita kedepannya harus ada sampai 100% paling tidak seperti itu. Karena ketahanan pangan itu kita harus siap gabah dalam bentuk gabah, bukan dalam bentuk nasi, dalam beras, bukan. Tidak dalam bentuk gabah. Artinya dia dalam bisa tersimpan dalam cukup waktu yang lama. Jadi kita punya itu di semua desa di Kabupaten Tanah Laut dan punya 1 gudang cadangan pangan pemerintah di Ambungan. Itu sebelah kiri. Kami gabung dengan Dinas Pertanian Provinsi. Gudang provinsi juga ada di situ. Jadi untuk kerawanan pangan sendiri di bidang kami, selain kita menangani ketersediaan, distribusinya juga kita siapkan. Contoh kemarin kita nggak menyangka awal tahun kemarin itu ada banjir ya. Betul sekali. Waktu banjir itu saya baru masuk ke Dinas Ketahanan Pangan, mau dapat pengalaman yang luar biasa. Alhamdulillah cadangan pangan kita cukup, baik yang di kabupaten maupun di masyarakat yang ada di petani, karena di petani itu mereka siap juga. Itu memang salah satu program dan kegiatan kami supaya bisa menanggulangi di tempat mereka sendiri. Intinya seperti itu kan. Nah, terkait dengan program sendiri Bu, program apa saja yang sudah ada di Dinas Ketahanan Pangan ini dalam rangka menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat ini? Sudah ada program-program apa saja yang dijalankan? Nah, ini ya, program kita menjurus ke itu, bagaimana kita menyiapkan sarana dan prasarana dulu untuk kegiatan yang saya sebut tadi. Jadi tempat gabah itu kan paling tidak di lumbung. Jadi itu misalnya lumbung itu sudah ada tapi belum punya lantai jemur, kita anggarkan tahun depannya. Begitulah dan seterusnya seperti itu. Paling tidak sampai 100%. Sampai 100%. Tapi kan kita kadang angan-angan kita tuh semua di Kabupaten Tanah Laut itu lumbungnya itu sudah siap gabah. Baik itu untuk masyarakat sendiri, baik itu juga untuk persiapan kalau ada bencana. Walaupun kita nggak mengharap ada bencana, tapi kita siap gitu. Seperti tahun kemarin kan, paling tidak kita sudah siap. Gabah yang di masyarakat siap. Kalau yang kebetulan kemarin Kuro itu kan terendam, betul sekali. Termasuk gabahnya. Padahal di situ adalah daerah lumbung kita ya. Pusatnya beras ya, produksi sentralnya di situ. Alhamdulillah kita
CPP gudang pangan yang ada di kabupaten bisa menanggulangi, dan ada juga bantuan dari provinsi. Jadi intinya seperti itu, untuk ketersediaan beras itu bagaimana penguatan kita di lapangan itu aja. Kalau distribusinya, nah itu distribusinya ini kan kita punya Toko Tani Indonesia. Jadi program kita itu bagaimana kita TTIC yang TTI itu seperti kayak gudang kita di sini lah paling tidak. Kemudian Toko Tani Indonesia itu menghandle masyarakat lah yang ada di sekitarnya dengan harga yang misalnya mereka beli dengan harga yang murah, ya kan, kayak gitu. Bukan harga pasaran gitu. Jadi artinya untuk ketersediaan dan distribusi sudah program kami sudah jalan. Sudah jalan ya, baik. Kalau sudah kita berbicara tentang ketersediaan dan distribusinya sudah kita sampaikan ke masyarakat, mungkin Bu Juraida bisa bercerita nih seperti apa konsumsi pangan di Kabupaten Tanah Laut, dan mungkin juga nanti kita merambat kepada bagaimana pula keamanan pangan di kabupaten kita. Silahkan Bu Juraida. Ya, jadi kami menambahkan kalau Bu Eko itu adalah ketersediaannya, kemudian kalau di bidang kami itu adalah tentang konsumsi dan keamanan pangannya. Nah, kalau konsumsi pangan kita di Kabupaten Tanah Laut ya, sama seperti di Indonesia umumnya, itu adalah konsumsinya kebanyakan itu adalah beras ya. Beras, karena memang kita makanan pokok kita makanan pokok kita beras itu. Walaupun ada beberapa bagian daerah kita yang mengkonsumsi ubi seperti itu. Iya, cuman sekarang karena mungkin lahannya sudah terbatas ya, jadi penanaman ubi ini kayaknya agak kurang nih. Jadi malah sekarang yang tadinya makan beras atau makan jagung, sekarang mereka malah sudah ada yang beralih ke beras. Nah, itu yang perlu kita sikapi, karena kan kalau semuanya mengkonsumsi beras, takutnya nanti kalau pas berasnya itu tidak tersedia, nah jadi kan tidak makan. Mana budaya kita ini kan kalau belum makan nasi itu dianggap belum makan. Meskipun mengkonsumsi sumber karbohidrat yang lain, Bu ya. Yang karbohidrat lain kan udah dimakan, sudah dikonsumsi. Cuman katanya aku belum makan, padahal pagi tadi udah makan. Pisang goreng, udah makan lontong ya. Belum makan nasi, belum makan ternyata. Ditanya udah makan belum? Padahal bahannya juga beras ya. Jadi makanya itu tadi untuk konsumsi pangan sedapat mungkin kita merubahlah supaya variasi makanan kita itu beragam. Nah, tujuan pemerintah itu. Jadi bukan hanya kita makan ya, tapi keragaman itu yang perlu. Jadi mengandung sayur, buah, kemudian kan ikan. Nah, itu yang diharapkan supaya konsumsi masyarakat Indonesia itu tercukupi lah. Kalau dulu bilang itu 4 sehat 5 sempurna ya. Dalam segi gizi dalam segi gizi. Jadi bukan hanya kenyang, tapi gizinya juga ada. Seperti itu. Kalau terkait dengan keamanan pangan itu kita memang ada kegiatan ya. Di samping makanan tersebut diperlukan untuk konsumsi, keamanan ini juga harus diperhatikan. Nah, misalnya kan kalau terkait keamanan pangan itu, apakah makanan yang kita makan itu tidak mengandung bahan berbahaya? Higienis ya. Ya. Nah, seperti misalnya kan kalau bahan berbahaya itu mengandung, kalau dari bahan berbahaya itu bisa dari bakteri ya kan. Kemudian bisa juga dari bahan berbahaya berupa kimia. Penggunaan bahan-bahan kimia yang sekarang ini malah sudah menjadi umum ya. Betul. Karena apabila tidak menggunakan bahan kimia seperti misalnya sayur-sayuran dan buah, nah itu memang cepat layu ya, cepat busuk. Nah itu. Jadi mereka untuk supaya jangan sampai rugi ya kan, mereka menggunakan itu. Cuman takarannya itu yang memang harus sesuai dengan ambang batas yang bisa diterima oleh tubuh kita. Misalnya dalam kadar kecil ya bolehlah ya kan. Tapi kalau sudah besar berarti itu bisa mengakibatkan nanti kan penyakit-penyakit yang memang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi, tercemar dengan bahan-bahan berbahaya tersebut. Nah, untuk pengendaliannya sendiri Bu, atau pengawasannya sendiri terhadap keamanan pangan ini, apa saja yang sudah dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan? Kalau di
tempat kita ya untuk keamanan pangan ini kan itu terkait banyak sektor ya. Jadi kalau khusus di tempat kami itu kami mengawasi itu adalah makanan belum masak dalam artian mestinya sayur misalnya ya. Sayur itu kita biasanya mengawasi yang ada di kebun-kebun petani. Nah, itu kita biasanya ngambil sampelnya untuk pestisida. Kemudian di pasar juga kita ada sampel-sampel ngambil di pedagang. Kemudian untuk makanan yang hewani misalnya daging ayam itu kita ambil sampelnya. Nah, tapi kalau untuk makanan jadi biasanya itu kan ada Balai POM dan Dinas Kesehatan. Nah, itu jadi kalau yang di tempat Bu Juraida ini masih dalam bentuk bahan mentah, Bu ya? Iya, bahan mentah belum jadi. Baik, oke. Nah, kemudian kita tadi pada awal kita sudah membahas tentang adanya peringatan Hari Pangan Sedunia pada tanggal 16 Oktober nanti. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu, Hari Pangan Sedunia ini apa sih? Nah, kemudian nanti kita akan melanjutkan kepada apakah sudah ada persiapan kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Lot dalam rangka memperingati Hari Pangan ini. Mungkin diceritakan sedikit, Bu, tentang Hari Pangan Ibu Eko kali ya. Baik, silakan, Bu. Nanti ditambahkan ya. Jadi memang Hari Pangan Sedunia ini kan kita peringati setiap tanggal 16 Oktober ya. Siap. Ada sejarahnya ini ya, Bu ya. Jadi asal usulnya memang peringatan Hari Pangan Sedunia ini berawal dari konferensi FAO ke-20 tahun 76 di Roma. Kemudian mencetuskan resolusi nomor 179 ini mengenai World Food Day, ya, Hari Pangan Sedunia. Kemudian juga 147 negara ini sudah termasuk Indonesia, memang menetapkan mulai tahun 1981 seluruh negara anggota FAO tadi memperingati Hari Pangan Sedunia setiap tanggal 16 Oktober. Itu sejarahnya, ya. Sejarahnya di situ. Jadi memang tujuannya ya kita kan harus tahu tuh arahnya kemana sih peringatan Hari Pangan Sedunia ini, untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat internasional akan pentingnya penanganan masalah pangan baik yang global, regional maupun nasional. Itu saja. Kemudian juga sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat semua terhadap persoalan kelaparan maupun kemiskinan. Kan pangan ini global. Kalau kita telusuri sampai di mana orang ini makan apa enggak, makan asal makan bergizi apa enggak, itu banyak, asal kenyang banyak ya kan. Jadi tujuan kita juga di sini mungkin berdampingan dengan sektor lain, Dinas Kesehatan ada di situ kan, seksi gizi juga, mereka menangani yang seperti stunting dan sebagainya. Kami menangani di sini bagaimana masyarakat ini bisa makan, ketersediaan pangannya ada enggak. Kalau kita penyuluhan, ayo ibu-ibu kita harus makan sehari misalnya 10 kali misalnya gitu ya contohnya. Makanannya harus yang bergizi seperti itu, tapi bahannya tidak ada ya, Bu ya. Asal makan sih bisa, semua orang pasti bisa makan sama apa. Kalau kita di masyarakat kesini ke lapangan menjumpai makan semua sama sambal, ada ikan dibagi-bagi, satu ikan itu kita sering ke lapangan ya, tahu sebenarnya bagaimana dalam satu bulan tuh kita ke lapangan sebelum ke dinas ini juga mengetahui, oh ternyata begitu, benar makan, tapi apa yang dimakan ya? Apa yang dimakan dan prinsipnya mungkin lebih banyak kepada ya yang penting kenyang gitu. Dan itu syukur, banyak yang enggak. Banyak juga yang mencari dulu baru bisa makan. Makanya melalui program ini, lumbung ini ya, ada lumbung pangan pemerintah, ada lumbung yang ada di masyarakat di desa. Ini kita bangun supaya bisa mencukupi kebutuhan pangan di desa itu sendiri. Gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang ini nggak ada orang yang sampai kelaparan tuh, nggak ada. Cuman makannya aja, pola makannya seperti disampaikan Bu Juraida tadi, bahwa konsumsi gizi perlu diperhatikan juga, nggak asal makan kan kayak gitu. Jadi kita ini dua bidang ini kolaborasi. Kami menyediakan berasnya, bagaimana konsumsinya di tempat Bu Juraida. Jadi saling keterkaitan semuanya, karena di
dinas kami kan ada 4 bidang, 2 bidang perikanan, 2 bidang ketahanan pangan. Ya. Jadi kita selalu berhubungan masalah teknis, masalah apa, mana yang ini, mana yang masalah ini. Jadi sama-sama kita atasi bagaimana gitu. Baik, untuk ketersediaan pangan sendiri Bu Eko, tadi Bu Eko ada sedikit membahas tentang apakah masyarakat itu makan, apakah mereka memiliki pangan yang tersedia untuk mereka konsumsi sehari-hari. Tidak kita pungkiri mungkin saja, mungkin sebagian kecil mungkin dari masyarakat kita masih ada yang kekurangan pangan ya Bu. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu, apakah di Dinas Ketahanan Pangan khususnya di bidang Ibu ada program yang pertama adalah memiliki data-data masyarakat miskin kita, kemudian apakah ada program-program pemerintah yang sifatnya memberikan bantuan atau distribusi pangan untuk masyarakat kita yang mungkin ekonomi di bawah seperti itu? Iya, ada. Jadi bidang kami itu kan ketersediaan dan distribusi pangannya itu kita membantu masyarakat melalui lumbung itu sendiri. Kalau misalnya di data kami ada tapi selama ini tidak ada, sampai dia nggak makan itu nggak ada. Mereka selalu ya apa yang dimakan, misalnya kita data ya beras. Memang bahan utama kita, bahan makanan pokok yang disukai seluruh beras. Indonesia beras. Rata-rata, kecuali di daerah Indonesia Timur ya bisa pakai karbohidrat lain. Kalau di Jawa, Kalimantan beras. Nggak ada makan pakai apa, misalnya ketela pohon sama kuas apa, nggak ada memang kayak itu. Jadi beras rata-rata mereka ini untuk beli beras insya Allah mampu, karena harga yang ada di lapangan, yang ada di ini, dia harga sesuai dengan ini, sesuai dengan keadaan memang produksinya harga sekian ya seperti itu. Nggak memberatkan masyarakat. Tidak memberatkan masyarakat. Iya, tidak mungkin memberatkan. itu salah satu karena di daerah kita juga termasuk salah satu penghasil beras yang cukup besar ya Mbak Eko ya, sehingga harga beras lumayan stabil lah di tempat kita. Mungkin Bu Eta kami bisa menambahkan kalau di bidang kami ya terkait itu tadi menindaklanjuti ketersediaan pangan di masyarakat ya. Nah, kalau di tempat kami ini ada namanya bantuan dari pemerintah ya. Kegiatannya di tempat kami itu dalam rangka penyediaan pangan di rumah tangga. Jadi ada kita memberikan bantuan pendanaan kepada ibu-ibu petani ya. Jadi kalau Dinas Pertanian itu biasanya kelompok taninya bapak-bapak, kalau di tempat kita itu ibu-ibunya. Jadi jadi kalau disingkat KWT ya, kelompok wanita tani. Tapi berarti harus tetap satu kelompok seperti itu ya. Jadi persyaratannya di situ minimal 30 keluarga ya, itu tergabung dalam satu KWT. Nah, itu jadi ini ada kelompok tani, ada kelompok wanita tani. Ya. Bisa dijelaskan dulu nih Bu Juraida, untuk kelompok wanita tani ini apakah wanita itu harus bertani atau dia istri petani seperti itu? Ya, ini dalam artian kebanyakan yang kita pilih kan memang kalau sekarang kan di desa-desa itu memang sebagian besar ya istri petani. Istri petani. Tapi ada juga yang ikut bertani juga. Ikut bertani ada. Kemudian di dalam kepengurusan itu juga ada juga yang dari aparat desa yang terkait ikut bergabung di situ. Jadi memang kegiatannya itu adalah nanti menanam sayur seperti itu. Jadi bantuan dari pemerintah itu digunakan untuk membangun rumah bibit. Rumah pembibitan yang biasanya yang dari bahan transparan. Nah, di situ digunakan untuk pembibitan. Kemudian nanti ada juga dibantu untuk daerah untuk menanamnya itu demplot, yang kita sebut demplot. Nah, itu ada persyaratannya kan, minimal 500 meter persegi untuk di daerah kita. Karena alhamdulillah karena lokasi tersebut masih bisa karena tanah kita masih lumayan luas ya. Nah, itu biasanya dibantu juga dengan bibitnya. Nah, jadi sayuran, kemudian terong, tomat, cabai besar, cabai kecil itu pendanaan itu digunakan mereka untuk itu. Nah, daun bawang, kemudian seledri seperti itu. Jadi alhamdulillah ini sudah berjalan mulai tahun 2010 ya sampai sekarang. Nah, itu sudah
lebih dari 100 lebih lah KWT yang ada. Nah ini memang ada beberapa yang KWT yang berlanjut ya, memang ada juga yang mangkrak ya. Nah, tapi ada yang berlanjut ya. Nah, kita tanya dengan mereka itu memang benar-benar membantu karena kan di sekitar rumah ini. Jadi penanaman itu ada yang di Demplot, ada yang di pekarangan masing-masing. Jadi untuk hasilnya sendiri Bu Juraida, apakah ini kita khususkan untuk konsumsi pangan masyarakat atau bisa juga untuk sebagai salah satu sumber perekonomian mereka? Ya, jadi diutamakan itu adalah untuk masyarakat, untuk anggota sendiri dulu, supaya untuk mereka memenuhi kecukupan mereka sendiri dulu ya. Jadi Bu, kan ya? kalau untuk nasi kan mereka biasanya berladang ya, bertani. Nah itu untuk nasi sudah, tapi untuk lauknya, sayur itu yang belum ada biasanya, makanya kita penganeka-ragaman itu yaitu tadi kita bantu dengan sayur, kemudian menanam yang lain seperti timun misalnya, atau buah yang lain, buah waluh misalnya bisa dianukan di sekitaran situ. Nah anggota itu kan rata-rata 30, mereka dapat semuanya bibit. Nah bibit apapun yang sudah ditanam oleh kelompok, mereka dapat minimal 75 bibit dalam bentuk polybag. Nanti mereka yang bisa memindah ke lahan yang lebih besar atau tetap di polybag yang besar. Nah itu kata mereka alhamdulillah untuk kayak tomat, cabai kecil dan sayur-sayur tuh tinggal metik di sekitar rumah. Bahkan kalau berlebihan itu dikasihkan dengan tetangga. Nah kalau panennya banyak itu mereka sampai dijual. Nah dijual itu pun sudah ada yang menerima. Artinya untuk penanaman dari kelompok wanita tani ini sendiri tidak harus dalam satu lahan yang luas kemudian dikelola oleh kelompok, tetapi bisa ditanam masing-masing di rumah oleh anggota kelompok itu, seperti itu ya Bu Juraida ya? Ya kalau persyaratan untuk dapat dana itu memang harus ada Demplot dulu. Harus ada lahannya dulu. Nanti untuk masing-masing anggota tetap juga dapat untuk menanam di pekarangannya. Ya. Artinya untuk di pekarangannya untuk untuk ladang yang milik kelompok yang besar pun ada seperti itu. Ya itu. Jadi mulai dari bibit, kemudian peralatannya, pupuk juga disediakan oleh luar biasa pemerintah. Ya. Nah respon masyarakat sendiri terhadap program ini seperti apa Bu Juraida? Alhamdulillah kalau ini sih banyak sudah yang mengajukan karena melihat minat masyarakat, cuman kita terbatas kan, jadi kita harus seleksi dulu. Nah kita lihat dulu apakah mereka sudah mandiri. Jadi kita memberikan bantuan itu kepada KWT itu dia mandiri dulu, udah ada jalan seperti itu, sudah ada kegiatan. Kita lihat kompak anggotanya, niatnya, minatnya itu ada. Nanti kita ada survei yang dari tim tim teknisnya ada. Karena harapan kita ini bisa selalu berkelanjutan ya, tidak mangkrak seperti yang Ibu sampaikan tadi. Meskipun ada yang mangkrak ternyata. Ada yang mangkrak. Cuman kalau yang menyadari bahwa itu memang menambah ekonomi keluarga, mereka biasanya malah excited, artinya minta lagi. Nah itu jadi bisa kalau yang bagus-bagus nanti ada lagi tahap pengembangan dibantu oleh pemerintah seperti itu. Jadi bukan hanya tahap pertama, nanti dilihat bagus ditambah lagi oleh pemerintah untuk pengembangan yang lain lagi seperti itu. Kolam ikan misalnya atau peternakan kayak untuk ayam atau kambing atau bebek ya itu. Jadi beberapa kelompok yang bagus itu memang jadi prioritas kita dan kita sampaikan. Baik. Ada satu hal yang bagi Ulun menarik itu ya Mbak Eko ya, yang Mbak Eko sampaikan tadi terkait lantai jemur Mbak. Jadi kalau kita lihat kan selama ini masyarakat kita terutama untuk di daerah-daerah penghasil beras, kebanyakan dari mereka masih ada yang menjemur beras itu di jalan aspal seperti itu ya. Nah bagaimana nih untuk perkembangan ketersediaan lantai jemur di masyarakat kita nih Mbak Eko? Baik. Jadi lantai jemur ini memang fungsinya sangat maksimal untuk petani. Kalau tidak ada lantai jemur, mereka selain disampaikan tadi bisa jemur di jalan raya, bisa mengeluarkan uang untuk upah jemur. Jadi supaya tidak terjadi seperti itu,
program itu harus kita bantu lah. Karena jemur padi ini nggak bisa jemur sembarangan ya Mbak Iko ya. Artinya dia harus di atas permukaan yang rata, kemudian juga keras, kemudian juga kalau bisa dia bisa memantulkan panas yang baik seperti itu. Daerah Purau di jalan aspal karena memang harus seperti itu persyaratan jemur supaya hasilnya bagus sekali ya Mbak ya. Iya, itu mungkin beberapa ada yang masih belum. Jadi kami program kami itu kedepannya semua 100% petani itu mempunyai lantai jemur ya. Kemudian tadi ada saya tambahkan yang ini masalah ketersediaan dan distribusi ini juga dipengaruhi bagaimana kita menstabilisasi harga beras, harga pangan 9 bahan pokok di pasar. Jadi kita ada kegiatan juga pemantauan harga, survei harga pangan 9 bahan pokok itu di pasar itu ada. Jadi kita jadi tahu beras ini harganya naik turun fluktuatif apa enggak. Itu kan mempengaruhi masyarakat ya. Naik 5.000 aja masyarakat udah mengeluh. Betul. Ya kan? Jangankan masyarakat kita juga ibu-ibu ya. Sekalinya naik ini sudah seperti itu udah bingung karena kita belinya bukan 1 liter. Kita belinya kan untuk 1 bulan. Kalau ada uangnya, kalau masyarakat kan yang penting kalau murah dia bisa membeli beras lebih banyak untuk anggota keluarganya. Jadi survei harga ini pemantauan kami untuk bisa mengendalikan harga itu seperti apa. Jadi itulah outputnya nanti kalau misalnya harga bahan pokok aja, harga cabai aja misalnya tinggi, udah mempengaruhi karena masyarakatnya nggak bisa lepas dari cabai. Nah itu termasuk salah satunya di situ. Oke, luar biasa sekali nih kalau kita dengarkan ya dari penjelasan para narasumber kita pada hari ini. Fungsi mereka ini luar biasa sekali Mas Iwan karena berkaitan dengan perut masyarakat, perut masyarakat dan juga kesehatan masyarakat. Karena makanan ini merupakan inti kehidupan ya. Dan kalau petani ini pahlawan pangan, menurut saya ya. Jadi untuk sementara ini mungkin sudah disampaikan beberapa tadi dari Ibu untuk kerjasamanya dengan petani saat ini bagaimana? Untuk dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri dengan mungkin pembinaan para petani mungkin seperti itu Bu. Sangat bagus. Kita kan punya kelompok-kelompok nih sama kelompok KWT, kami kelompok tani. Punya kelompok-kelompok. Itu yang kita bina. Jadi kita bisa bertahap nanti misalnya hari ini kita menyelenggarakan tentang apa yang perlu dibahas pada saat ini misalnya bagaimana kita mengatasi hujan misalnya. Itu ada kita kelompok tani yang kita undang secara bertahap sesuai kita anggarkan juga ya bertahap tidak bisa langsung setanah laut. Kadang-kadang ada sesuatu yang muncul dadakan ya masalah yang terjadi di lapangan itu kan nggak ada kita bayangkan, nggak bisa diprediksi. Memang idealnya kita sudah program kita bagus sudah punya lumbung masyarakat, sudah punya lantai jemur, sudah untuk alat perontok padinya juga sudah ada lengkap. Terus artinya kalau pangan itu ketersediaan beras lengkap, gabah lengkap, dalam artian gabah itu nanti kan outputnya beras. Berarti masyarakat itu aman kan. Tapi kan kita nggak tahu kayak kemarin kejadian banjir, tiba-tiba saja banjir banjir. Kita kewalahan baik. Artinya meskipun waktu itu gabah tersedia, kita tidak memprediksi bahwa akan terjadi banjir dan tiba-tiba saja gabah itu terendam. Bati-bati terendam semua. Kelompok tani kita kan banyak di Kuro, bati-bati juga banyak tambang ulang. Sedangkan banjir kemarin kan di daerah rata-rata tingginya hampir 1 meter lebih. Jadi nyimpan berasnya di bawah kan. Betul. Jadi kalau tidak sempat lagi untuk menyelamatkan, sedangkan daerah semua terendam air seperti daerah Kuro kan pesisir ya. Cepat 1 jam dia sudah naik. Nah untuk kondisi-kondisi seperti itu tuh Mbak Iko artinya diprioritaskan ya untuk pembinaannya. Dan tidak bisa lagi digunakan ya untuk dikonsumsi ya. Rusak dia. Masih bisa. Nggak rusak. Mungkin bukan buat pakan itik mungkin ya. Artinya kan bukan pakan manusia berarti bukan untuk dikonsumsi oleh hari biasanya sudah bau itu. Dari fisik sudah rusak dan berbau. Kadar airnya juga sudah terlalu lembek. Baik. Nah, kita balik lagi ke tema kita tentang Hari Pangan, Mbak. Mungkin ada sudah kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menghadapi peringatan Hari Pangan Sedunia ini. Ya.
Mungkin Bu Judaida dulu ke konsumsi. Ya, kalau kita sementara memang untuk khususan ya peringatan Hari Pangan ini kita hanya ada kegiatan penyuluhan. Penyuluhan kepada ibu-ibu ya. Nah, kita bekerja sama dengan ibu-ibu PKK juga kegiatan di kami. Nah, itu khususnya untuk penganekaragaman makanan ya. Jadi itu ada penyuluhan sekaligus demo. Demo itu kita misalnya bagaimana cara membuat makanan bukan berbahan dasar dari beras. Jadi yang sekarang lebih lagi tren itu adalah dari mockup. Mockup itu singkatan dari modified cassava flour itu artinya itu dari ubi kayu, dari singkong, tapi melalui fermentasi diolah jadi tepung. Iya. Nah, itu yang kita anukan dengan ibu-ibu supaya bisa membuat ubi kayu itu bagaimana bisa dimodifikasi, bukan hanya direbus atau digoreng, ya kan. Jadi ini bisa dibikin bolu atau bikin nugget atau apa gitu. Jadi variasi itu supaya anak-anak kita juga senang ya makannya. Kalau penampilannya bagus ya, kayak model nugget itu kan ada bentuk kayak ikan, ada kayak menarik ya. Iya, menarik seperti itu binatang-binatang itu mereka biasanya mau makan. Nah, itu kita bekerja sama dengan ibu-ibu PKK itu kita ada penyuluhan. Kemudian juga kita mengundang narasumber yang memang ahli ya. Jadi kemarin juga kita ada pertemuan dengan provinsi itu yang diundang Chef Agus ya. Nah, itu juga beliau memberikan materi tentang itu juga, bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa mengolah sendiri di rumah dengan biaya murah, tapi bisa menunya beraneka ragam, bukan hanya yang dari itu ke itu setiap hari. Artinya kita berusaha untuk membangkitkan kreativitas masyarakat ya, Bu Judaida ya, dalam rangka membuat makanan yang bervariasi seperti itu. Baik, kalau di bidang Bu Eko sendiri kita tambahkan di bidang kami itu kan pangannya dalam artian beras, ketersediaan beras dan distribusi beras. Jadi output dari kegiatan itu kita harus memantau seberapa sih ketersediaan beras di lapangan, di setiap desa, tiap kecamatan, tiap petani itu sendiri, ketersediaannya, kemudian distribusinya sampai enggak mereka. Kalau masalah konsumsinya kan di Bu Judaida ya, distribusinya sempat enggak masyarakat itu nggak mengalami makan selain beras gitu. Di satu saat kita ada accident misalnya kayak kemarin, alhamdulillah kan enggak, beras ada aja, walaupun banyak juga bantuan dari luar dan stok kita itu terpakai sekali. Gabah kita itu baik lintas sektor yang minta, beberapa lintas sektor seperti BPPD, karena kita bekerja sama waktu itu, jadi memang program ini sangat penting di masyarakat, dan nantinya kita bisa mengembangkan lagi yang lebih ini ya, lebih misalnya mereka pakai alat sekarang ini sudah lumayan canggih, termasuk canggih lah bagi masyarakat ya di desa. Nanti kita coba gimana sih lebih bagus lagi supaya beras ini dalam situasi apapun tuh cepat ada gitu. Rencananya nanti ke depannya itu outputnya ke sana. Kita bertahap lah dulu. Yang penting sekarang kita itu mengatasi kayak masyarakat yang tidak punya lumbung, petani yang tidak punya lumbung, kami bangunkan, kita rencanakan di rencana anggaran. Kan kita punya RAK ya, rencana anggaran kegiatan. Itu kita rencanakan, nggak bisa kita langsung setanah laut gitu ya, dananya nggak cukup. Jadi alhamdulillah ini sudah mengatasi lah. Mereka per kecamatan ini nggak ada yang terlalu terlalu kekurangan, itu nggak ada. Sampai kintab juga dari Kuro pun sampai kintab alhamdulillah aman. Batu Ampar juga aman. Apakah kita juga mendistribusikan keluar daerah Kabupaten Tanah Laut, Mbak Eko? Kalau keluar daerah enggak. Tidak ya? Enggak ada. Jadi kita lebih fokus kepada ketersediaan untuk masyarakat. Kalau memang mereka mau menjual keluar, itu sudah di luar
konsep kita ya kan, itu petaninya kaya ya, mungkin Punya kaya, banyak punya lahan. banyak lahan, bisa di Kuro memang ada 1-2 petani seperti itu, mereka menjual ke gambut. Nah, kadang-kadang beras gambut itu juga dari Kuro, gitu kan ceritanya. Kemana kita pertemuan, sebenarnya Bu yang dijual itu beras gambut itu beras dari kami. Kenapa dijual ya? Kita kelebihan, surplus. Jadi kan kita juga untuk ekonomi, juga untuk konsumsi masyarakat kan. Ekonomi jalan, masyarakat juga bisa makan nasi itu aja Dan beras tercukupi. Baik. Kalau tidak salah di tahun 2018 atau 2019 yang lalu peringatan Hari Pangan Sedunia ini di Kalimantan Selatan ya, dipusatkan di Kalimantan Selatan, Banjarbaru. di Banjarbaru. Kemudian juga ke daerah Batola rasanya saat itu. Nah, untuk tahun ini di mana nih dipusatkan? Apakah karena pandemi Karena ada pandemi ini kita Lagi-lagi COVID ya. Sudah 2 tahun kayaknya Sudah kita belum ada nih sepertinya, mudah-mudahan resikonya lah, ya. tinggi. Kalau Cuman kita kita tetap kita melaksanakan kita pertemuan, kemudian lomba-lomba tetap ada, kita laksanakan dalam rangka itu. namun terbatas Bu Iya, ya. terbatas. Jadi kita nanti juga dalam rangka ini kita tanggal 25 juga ada lomba ibu-ibu PKK kecamatannya 11 kecamatan itu lomba berbahan dasar dari mokap tadi. Jadi ada makanan inti, makan siang untuk 3 orang ya, bapak, ibu dan anak remaja. Nah itu pengganti nasinya adalah dari mokap. Nah jadi mereka biasanya bikinnya mie. Dalam bentuk mie. Karena ini juga merupakan salah satu makanan favorit ya selain nasi oleh masyarakat biasanya kita. kan anak-anak remaja sukanya mie kan, mie. Nah jadi itu tadi kita temanya itu supaya bisa menggantikan beras walaupun memang agak susah ya merubah pola ini. Tapi ya sedikit-sedikit lah kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Intinya dalam rangka peringatan Hari Pangan ini kita tetap laksanakan kegiatan meskipun di tengah pandemi ini kita siasati dengan metode-metode yang tetap memperhatikan kepada protokol kesehatan ya. Baik Ibu Eko dan juga Bu Juraida nih, karena memang saat ini waktu kita sangat terbatas sekali, kita masih punya waktu 10 menit sebelumnya, namun untuk closing statement mungkin pertama dari Bu Eko dulu atau dari Bu Juraida dulu untuk pesan kepada masyarakat nih yang mau disampaikan nih Bu Eko. Ya. Karena kita ini berhubungan ya, kedua bidang ini berhubungan, penganekaragaman konsumsi di Bu Juraida, kami di ketersediaan dan distribusi pangan. Jadi pangan di tempat kami ini beras, gabah dalam bentuk gabah. Jadi begini, memang kita bukan ketergantungan saja ya, masyarakat pola konsumsinya sudah beras. Kalau kita pada suatu saat dalam keadaan setelah ada eksiden apa gitu ya, walaupun itu tidak kita bayangkan, kita harapkan tetap beras yang dicari kan, tetap beras walaupun seperti apa. Jadi memang menurut kami ya, bagaimana kita meningkatkan semaksimal mungkin lumbung pangan di masyarakat ini semakin banyak, semakin merata seluruh kabupaten Tanah Laut. Jadi ketersediaan dan distribusi gabah sendiri, beras itu sendiri dikonversikan ke beras tuh nggak kekurangan lah masyarakat. Walaupun memang kita itu harus mencoba karbohidrat yang lain ya, tapi masyarakat kita tetap beras. Karena beras ini sepertinya politis ya. Apabila di suatu daerah itu kekurangan beras, itu artinya sepertinya daerah itu sudah rawan pangan, seperti itu ya. Kalau seandainya daerah itu kekurangan singkong, nggak bisa disebut di situ rawan pangan, karena utamanya itu beras. Jadi kami maksimalkan supaya masyarakat itu mempunyai lumbung yang representatif, yang lengkap dengan lantai jemur, mesin perontok padi. Nah itu membantu masyarakat itu sendiri secara ekonomi juga secara konsumsinya. Oke, baik. Mungkin dari di bidangnya Bu Juraida nih ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat kita nih Bu? Ya ada. Kalau di kami kan kalau memang misalnya masyarakat alhamdulillah sudah untuk beras atau nasinya sudah tidak masalah lagi ya. Jadi kami mengharapkan juga dengan adanya kegiatan di bidang kami, masyarakat bisa memvariasi lah.
Dalam artian makan itu bukan hanya kenyang ya, tapi juga bergizi. Jadi di samping ada nasi, mereka juga ada sayur kan, ada buah kalau misalnya nggak usah mahal buahnya, buah lokal yang ada di sekitar. Kemudian ya lauknya ikan. Nah itu yang kita harapkan karena seperti kita ketahui ya, di tanah laut itu masih polanya belum beragam, jadi masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin karena memang adat budaya kita ya Bu ya, dengan menu-menu yang sudah menjadi menu khas dari sangat terkait dengan kebiasaan ya. Adat budaya kita memang dari kecil kita sudah diberi makan nasi dari orang tua. Nah itu jadi merubah mindset supaya ada variasi dalam makanan, itu yang terus kita dorong seperti itu. Jadi untuk kekurangan gizi itu bisa kita minimalisir untuk generasi kita yang akan datang. Gitu. Oke, baik Bu Eko dan Bu Juraida, kalau boleh ulun ulang kembali pesan-pesan pian untuk masyarakat nih, kalau dari Bu Eko nih, bagaimana caranya agar kita tetap bisa mempertahankan ketersediaan pangan bagi masyarakat kita dengan selalu melakukan pembinaan dan upaya-upaya dalam rangka ketersediaan pangan ini, baik itu penyediaan sarana prasarana dan kemudian juga pembinaan, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan tempat atau lumbung-lumbung padi yang harus kita sediakan juga bagi masyarakat untuk menjamin ketersediaan pangan mereka. Sementara kalau dari Bu Juraida, pesannya kepada masyarakat kita adalah bagaimana kita berupaya untuk memvariasi pola makan kita, menu-menu yang kita konsumsi setiap hari, agar kita tidak selalu tergantung hanya kepada beras dan juga makanan pokok yang lainnya, tetapi pola makan kita ini bisa lebih bervariasi untuk mencukupi kebutuhan gizi keluarga, dan tidak lupa juga untuk selalu memperhatikan keamanan pangannya, seperti itu. Jadi kalau boleh saya tambahkan Silahkan, sedikit ya, saya lupa di awal bahwa kita itu ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 ya, tentang pangan, bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya membangun ketahanan pangan itu sendiri ya, tetapi dilandasi oleh kemandirian dan kedaulatan pangan. Itulah makanya bidang kami itu bagaimana menyiapkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan undang-undang ini. Yang tujuannya adalah untuk tetap menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Tanah Laut.